Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yusuf. Mohon maaf, ini saya mau mohon waktu sebentar pada penjenengan untuk wawancara di materi kami JGT Angkatan 8 ini tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengingat Bu Sub itu kan sudah lama untuk menjadi kepala sekolah, jadi sudah banyak pengalaman yang penjenengan sudah alami dan banyak permasalahan atau kasus yang sudah penjenengan sudah penjenengan titik temu dan diselesaikan dalam permasalahan tersebut. Nah, untuk ini perkenankan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada penjenengan dalam penjenengan mengambil keputusan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah ini. Untuk yang pertama, Bu, selama ini itu penjenengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral itu yang penjenengan lakukan seperti apa? Terima kasih Bu Nona atas kepercayaannya. Selama saya menjabat kepala sekolah dari Solo 3, kemudian di Ketasan 2, dan juga di SMP Negeri 2 Siswa ini, banyak faktor yang kami temukan, tapi hampir sama. Sebagai contoh, kalau ada masalah-masalah dilema etika, ada anak yang jarang berangkat, kemudian pada saat kenaikan kelas kita loloskan. Ada anak yang mungkin dalam etika sering menyinggol teman-temannya, dalam tanda kutip laki-laki dan perempuan, itu juga kita luruskan, kita naikkan. Ada beberapa hal yang menyerupai, tetapi yang mungkin sering kami temui, ini kasus ketika anak itu sudah kelas 3 atau kelas 9, di mana dalam semester terakhir anak itu tanda kutip sudah tidak menstruasi atau dalam hal ini hamil. Nah, ini kami juga harus segera mengambil keputusan, kemudian harus kami sampaikan ke beberapa teman-teman atau pihak yang terkait. Jadi Pihak terkait siapa? Ya, pihak yang terkait itu, anak itu langsung kami panggil. Anak itu kami langsung panggil. Juga kami tidak visit ke orang tua, tapi orang tua harus tanpa itu. Seandainya orang tua itu tidak ada, maka kita harus memanggil wali dari orang tua tersebut. Kemudian karena masalah itu berkaitan dengan kelas, kami juga memanggil wali kelas yang bersangkutan. Tidak lupa juga dari tim BKM. Jadi harus kami selesaikan dengan pihak yang terkait. Jadi pihak terkait yang menyelesaikan. Terus Bu, untuk selama ini itu bagaimana penjenengan itu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau tadi kami sudah melibatkan beberapa pihak, kami juga tidak lupa untuk pihak yang langsung mengetahui seandainya anak itu hamil. Kalau di sekolah kita SMP Negeri 2 Susuan ini sudah bekerja sama dengan bidan desa
Seandainya ada anak-anak tanda kutip, kami langsung mengutus BK atau kesiswaan itu untuk khusus menuju ke bidang tersebut, sehingga kalau sudah dipastikan anak ini betul mengalami kejadian itu, kami nanti langsung memanggil pihak terkait, dan tentu saja kami tidak menyebarkan ke seluruh teman-teman guru. Tidak semua guru tahu, tidak semua pihak ETK tahu, dan hanya kami yang tahu. Walaupun nanti pada akhirnya teman-teman itu tahu, kok sudah seperti itu Bu, kok ya diterima, kok masih diajar, kok masih maksudnya diperbolehkan untuk masuk sekolah. Ya, jadi walaupun banyak tantangan, tapi kami sebagai kepala sekolah harus berani mengambil keputusan. Jadi harus berpihak kepada Ya, murid ya, biar bisa menyelesaikan studinya atau belajarnya. Wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun harus kita alami. Bagaimana perilaku anak itu, dengan harapan anak-anak itu nanti ke depannya bisa lebih baik. Untuk selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu yang biasa penjenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kita harus menentukan sifat masalah itu, yaitu masalah itu benar atau salah. Kemudian kita juga harus bisa mengambil strategi pengambilan keputusan dengan data. Misalnya kalau panjenengan selaku guru BK itu sudah terbiasa dengan anak-anak untuk berperilaku jujur, khususnya anak perempuan, mungkin sudah terbiasa, anak-anak kamu kapan menstruasi, kamu sudah berapa bulan tidak menstruasi, terutama kalau kita punya kasus anak yang tanda kutip sudah beberapa bulan tidak menstruasi, itu harus segera ditanyakan dulu. Soalnya ini nanti juga kita mengidentifikasi juga pihak yang sudah kami temukan tadi. Kalau pengambilan keputusan, kami juga harus memikirkan baik buruknya opsi keputusan yang saya ambil, Bu. Ini nanti menyangkut etika keadilan. Keadilan anak yang tidak berperilaku seperti itu kok diberlakukan. Keadilan Bapak Ibu guru yang sudah berusaha payah. Bu, saya kan sudah memberitahu, menasehati perwalian, apalagi terkait ini masalah guru agama dengan guru PKN. Kalau guru itu berperilaku tidak baik, harus kita keluarkan atau harus kita pindahkan ke sekolah. Tapi ini harus ada etika kepedulian, etika kepedulian, etika profesi saya, profesi Bapak Ibu guru. Mungkin nanti kalau ini mencuat ke dalam masyarakat, ini juga tentu saja mengurangi stigma atau mengurangi nilai baiknya SMP Negeri 2 Susuan. Jadi pengambilan itu harus betul-betul kita kawal dengan baik, karena juga kita harus bisa mengambil ini opini yang tidak baik, ini yang mendukung, itu harus kita satukan. Dengan begitu kami nanti juga harus mengambil keputusan yang tepat. Terus hal-hal apa itu yang selama ini penjenengan itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Nona, untuk hal-hal yang efektif kami buat dulu keputusan, kita rapatkan dulu. Kalau betul itu anak sudah terjadi, sudah mengalami, kita membuat keputusannya tidak gaduh. Jadi kita tidak menyebarkan. Seandainya ada guru yang tahu, ya harus silent.
ada masyarakat yang melaporkan juga kita harus menanggapi dengan baik. Dan juga kalau ada siswa yang tahu tentang anak itu mengalami tanda kutip kehamilan, itu juga tidak boleh menyebarkan. Oh, kalau nanti menyebarkan itu apalagi di media sosial, nanti bisa terjerat dengan undang-undang ITE. Jadi harus kita buat tidak gaduh dulu. Kalau tadi saya menanyakan tentang hal yang efektif ya Bu ya. Kalau sekarang itu saya menanyakan tentang hal-hal yang sekiranya itu menjadi tantangan dalam beneran mengambil keputusan itu pada kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Begini Bu, untuk kita sendiri dari dalam tentu saja kalau saya mengambil keputusan anak itu masih tetap sekolah, itu nanti dari teman-teman guru dan tata usaha tentu saja pandangannya miring kepada saya. Iya, kok kepala sekolah masih menerima seperti itu? Itu sudah biasa Bu. Masyarakat juga begitu. Wah, nanti kalau di sekolah sana itu ada anak misalnya yang hamil itu masih diterima. Tetapi seandainya ini kejadian ini kami laporkan ke tingkat pengawas atau yang lebih tinggi, mereka tetap mendukung agar anak itu tetap sekolah, tetap dikawal bagaimana caranya agar anak itu tetap nyaman. Ketika pelajaran lainnya mungkin biasa mengikuti, tapi untuk hal-hal tertentu ada yang melibatkan kegiatan fisik, anak itu tidak diperbolehkan. Misalnya kalau kelas 9 nanti kita akan mengadakan outing kelas, anak tidak diperbolehkan itu. Ada kerja bakti yang berat, anak tidak diperbolehkan. Ada pelajaran olahraga juga anak tidak diperbolehkan itu. Karena apa? Kita juga tidak tahu, kita juga tidak ingin ada anak yang seperti itu nanti muncul lagi. Harapannya kita mengatasi kasus seperti itu ya hanya seumur hidup sekali. Untuk selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada penjenengan itu begini Bu, kala penjenengan itu mengambil keputusan itu kan ada jadwal tertentu atau bagaimana dalam penyelesaian sebuah masalah etika itu, apakah penjenengan itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya itu prioritas ya secara periodik. Nah, itu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Terima kasih Bu Nona. Untuk masalah-masalah kalau kasus seperti itu harus segera diatasi Bu. Jadi tadi sudah memanggil anak. Kalau anak itu istilahnya terjerat dengan kasus seperti itu, dia juga istilahnya hanya menjadi korban. Orang tua kita panggil, hasil dari bidan itu juga sudah ada yang menunjukkan bahwa anak itu positif, itu kami tidak usah menunggu lama. Harus diputuskan bahwa anak itu masih bisa melanjutkan di sekolah. Jadi langsung bisa diputuskan. Langsung diputuskan, walaupun banyak tanda petik suara-suara dari teman-teman. Tentu saja teman-teman sejawat dan juga mungkin kalau orang luar itu mendengar itu juga akan mencemooh kita. Dan tentu saja untuk anak-anak itu, anak-anak yang tahu tentang kasus ini bisa kita kondisikan, bisa kita umumkan. Yang intinya kasus seperti ini semoga tidak terjadi di sekolah kita, tidak terjadi di keluarga kamu, tidak terjadi pada diri kami maupun keluarga besar seperti langsung diputuskan tidak menunggu lama. Ini Bu, dalam pengambilan keputusan itu adakah ya seseorang atau pihak tertentu atau guru tertentu yang
apa ya, mempermudah ya. Nggih. Karena dalam mengambil keputusan itu mungkin nggak sulit ya Bu. Nggih. Nah di sini penjenengan itu dalam mengambil keputusan itu apa ada yang membantu penjenengan ya, dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu kasus dilema etika itu Bu? Iya, terima kasih Bu. Jadi kami di sekolah itu punya wakil-wakil Bu. Ada wakil kesiswaan, sarpras, kemudian OSIS, kemudian juga ada tim guru BK, ada koordinator wali kelas. Jadi yang pertama kami pasti meminta saran kepada wakil, semua wakil yang ada di sekolah kita. Walaupun mereka beliau tidak harus tahu, tapi ini harus kami sampaikan. Begitu. Kemudian dari tim guru BK, dari wali kelas yang bersangkutan, dan mungkin kalau di sekolah kita itu ada guru senior yang kami pandang bisa memberikan nasihat atau masukan, itu yang membantu kami. Jadi dari beliau-beliau, masukan beliau itu nanti kami rangkum, dan saya sebagai kepala sekolah itu yang punya hak untuk memutuskan. Jadi itu yang membantu. Dan faktor-faktor bantuan yang itu bisa mempermudah penjenengan dalam pengambilan suatu keputusan. Ya, tidak hanya dari guru BK, kemudian dari wali kepala sekolah, mungkin dari guru pelajaran PAI atau guru agama yang bersangkutan, khususnya yang PAI itu kan yang nanti bisa memotivasi anak tersebut. Terus dari semua hal itu yang sudah penjenengan sampaikan itu kiranya ada pembelajaran apa yang dapat penjenengan petik dari pengalaman penjenengan selama ini dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Bu Luna. Jadi dari pesan moral, kalau ada kasus seperti itu, pada saat kita bertemu dengan orang tua wali, entah itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita dari sekolah pasti menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang intinya itu kalau di masyarakat pasti ada etika bermasyarakat, kapan anak itu harus belajar, kapan anak itu harus bermain, kapan anak itu harus bergaul dengan teman sejenis atau teman yang bukan sesama jenis, yaitu maksudnya laki-laki dan perempuan. Pada saat pergaulan itu anak-anak sudah menyangkut laki-laki dan perempuan, orang tua harus lebih waspada. Juga tentang androidnya anak-anak, kalaupun anak orang tua itu tahu, itu harus diberitahu, dinasihati kapan anak itu pegang Android, harus belajar menggunakan layanan Android, atau waktu-waktu yang mungkin sudah melebihi jam itu harus maksudnya diselesaikan, harus ditutup. Jam-jam khusus, jamnya tidur mungkin paling lambat jam 10, orang tua juga harus menasihati. Kemudian kalau untuk kita, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha, semua harus berperan jadi orang tua, Bu. Terutama Bapak Ibu yang mengajar itu harus tahu kenapa saya itu harus menyampaikan berkali-kali pada saat Bapak Ibu guru yang mengajar itu pada saat masuk ke dalam pelajarannya harus mengabsen satu persatu, mungkin mengetahui keliling kelas, kok anak ini wajahnya pucat, kok anak ini beberapa hari tidak masuk, itu harus mengetahui. Juga wali kelas itu yang utamanya harus tahu, Bu. Mungkin dia peduli ya dengan siapa anak itu tinggal, alamatnya di mana, pergaulannya seperti apa. Nah, itu memang pesan moral yang harus kita sampaikan kepada pihak sekolah, intern maupun pihak orang tua. Jadi intinya kita tidak mau kecolongan dalam keluarga kita, dalam keluarga pada umumnya orang tua kelas 7, 8, 9, karena gini,
anak yang sudah bergaul seperti itu juga memiliki apa ya Bu, komunitas tertentu, sehingga orang tua juga harus hati-hati anaknya itu dengan sesama kakak kelas atau dengan orang terdekat. Itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga untuk yang kedepan itu kita tidak mengalami. Amin. Terima kasih Bu. Kiranya itu pertanyaan dari saya Bu. Kalau boleh saya refleksikan dari pembicaraan kita ini tadi, sebenarnya itu selama ini dalam pengambilan keputusan itu intinya itu harus berpihak pada murid, pada siswa, supaya siswa itu bisa melanjutkan sekolah dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang sama dengan teman-temannya gitu. Walaupun banyak sekali tantangan ataupun hambatan dari dalam maupun dari luar, tapi penjenengan tetap berpihak pada siswa gitu. Dan itu merupakan pembelajaran yang penting gitu bagi penjenengan. Mungkin bisa penjenengan sampaikan ke orang tua biar ada pemantauan khusus di rumah gitu, karena banyakkan waktu itu kan kalau murid itu waktu yang terbanyak di rumah, jadi yang paling banyak mengetahui perkembangan di rumah itu orang tua gitu. Dan kalau di dalam sekolah itu bisa menjadi pembelajaran bagi bapak ibu guru ataupun warga sekolah, bisa berempati, peduli gitu kepada semua siswa kita gitu. Terima kasih Bu sudah mengganggu waktu penjenengannya untuk saya wawancara untuk keperluan di modul saya di materi guru penggerak. Kiranya sekian, cukupkan sekian saya memahami Bu. Terima kasih sudah membantu saya dalam hal ini. Ya, terima kasih Bu Dona, kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Semoga tetap sehat, bisa membersamai anak-anak, bisa mungkin lebih berbeda pada saat nanti panjenengan itu memberi wawasan kepada teman-teman yang lain yang belum menjadi guru penggerak. Dan mungkin untuk kasus-kasus kita ini tidak hanya satu kasus, tapi banyak kasus. Semoga juga kita bisa mengawal anak-anak ini. Kalau kita itu di SMP Negeri 2 Susuan, jumlahnya awal itu 615. Semoga pada akhirnya dalam tanda kutip anak bisa selesai lulus sampai 3 tahun dari SMP Negeri 2 Susuan. Itu menjadi harapan. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan lupa tetap istiqomah dengan keluarga jenengan, tetap bersama-sama membersamai keluarga besar SMP Negeri 2 Susuan. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Bu.